Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di channel Mr. Bim, channel yang membahas fakta, misteri, serta sejarah yang ada di berbagai belahan dunia. Di Yordania, banyak sekali tempat-tempat menarik dan bersejarah. Salah satunya adalah Laut Mati atau juga dikenal sebagai Laut Asin karena mengandung kadar garam yang terlalu tinggi. Laut Mati membujur dari daerah Israel, Palestina hingga Yordania. Secara geologi, Laut Mati terbentuk pada 3 juta tahun yang lalu ketika timbul retakan kecil pada lembah Sungai Yordan atau Jordan Rift Valley, di mana air laut masuk dan terkumpul. Iklim kering dan evaporasi tinggi meningkatkan konsentrasi mineral dalam air. Terdapat garam, kapur, dan gipsum pada sepanjang retakan ini hingga membentuk sebuah danau dengan kandungan garam yang tinggi. Selain keunikan dari namanya, Laut Mati juga menyimpan beberapa fakta menarik yang mungkin belum kita ketahui. Kali ini kita akan membahas fakta-fakta tersebut. Silakan like, share, dan subscribe jika kalian menyukai videonya. Dan bagi kalian yang ingin kasih saran kita bahas apa di video selanjutnya, langsung saja DM ke IG @bimo_laksono atau cantumkan langsung di kolom komentar. Ya udah, langsung saja kita bahas di segmen Kamu Harus Simak. Pertama, nama Laut Mati. Nama Laut Mati berasal dari terjemahan bahasa Ibrani, yaitu Yam Ha-Mafet, yang berarti Laut Pembunuh. Sedangkan dalam bahasa Arab, namanya adalah Bahrul Mayyit, yang artinya Laut Mati juga. Kedua, dinamakan Laut Mati tetapi bukan Danau Mati, karena panjangnya mencapai 76 km dan lebarnya 16 km, penyematan nama Laut Mati dikarenakan danau ini memiliki ukuran yang luas seperti lautan, yaitu panjangnya mencapai 76 km, lebar 16 km, dengan luas permukaan 810 km persegi. Namun, dengan ukuran seluas itu, tidak ada kehidupan di dalam ataupun di sekitar danau, baik flora ataupun faunanya. Bahkan, makhluk hidup sulit untuk dapat bertahan hidup di sana. Ketiga, Laut Mati ternyata adalah sebuah danau. Kenapa demikian? Karena Laut Mati terletak pada daratan, bukan di perairan seperti lautan. Meskipun berlokasi pada titik terendah permukaan bumi, tetapi danau Laut Mati ini menjadi begitu sangat fenomenal berkat beberapa fakta menariknya. Selain dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang menjadi daya tarik para wisatawan untuk mengunjungi tempat ini adalah air danaunya yang dapat membuat hampir semua benda mengapung dan tidak akan tenggelam, termasuk juga manusia. Jadi, bagi Anda yang tidak bisa berenang, jangan khawatir tenggelam di danau ini. Keempat, merupakan tempat terendah di dunia. Laut Mati hanya terletak di ketinggian 417,5 meter di bawah permukaan laut, yang merupakan titik terendah di muka bumi. Lebih tepatnya terletak di antara perbatasan wilayah Israel, Palestina, dan Yordania, pada sebuah lembah berketinggian 417,5 meter atau 1.300 kaki di bawah permukaan laut, sehingga Laut Mati ini pun berada di titik terendah di permukaan bumi. Sedangkan titik tertingginya ditempati oleh Gunung Everest dengan 8.848 meter, dan titik terdalam di permukaan bumi saat ini masih dipegang oleh Palung Mariana. Kelima, mengandung kadar garam yang besar mencapai 33%. Kadar garam yang begitu besar membuat kita bisa mengapung di atas permukaannya.
Bahkan kadar kandungan garamnya menempati urutan kedua danau terasin di dunia setelah danau asal yang terletak di Djibouti. Kadar garamnya yaitu 33,7% atau 8 kali lebih asin dari danau biasa. Dengan kandungan garam sebesar itu, maka tidak ada kehidupan yang tepat bagi makhluk hidup yang dapat bertahan di dalam air danau laut mati ini. Inilah mengapa disebut danau laut mati, karena kadar garamnya tersebut. Hampir tidak mungkin makhluk hidup dapat bertahan di laut mati. Keenam, penyebab benda atau bahkan manusia bisa mengapung di atasnya. Dari segi ilmiah, hal ini bisa dibuktikan karena kandungan kadar garam yang tinggi pada air danaunya. Air asin jauh lebih padat dari air biasa, dan kepadatan air asin inilah yang membuat jauh lebih ringan dari air biasa. Dengan kadar salinitas atau tingkat keasinan yang tinggi tersebut, dapat membuat sebuah benda atau bahkan manusia pun bisa mengapung di atasnya. Hal ini merupakan keunikan dari laut mati. Ketujuh, makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup yang menghuni laut mati hanya berupa bakteri tertentu. Laut mati kira-kira 8,6 kali lebih asin dari laut biasa. Salinitas ini membuat untuk lingkungan yang keras di mana binatang tidak dapat berkembang biak. Salinitas tinggi juga dapat mencegah organisme air makroskopik seperti ikan dan tanaman air untuk hidup di dalamnya. Hanya jumlah yang sangat kecil dari bakteri dan jamur mikroba yang ada di laut mati. Kedelapan, khasiat lumpur di laut mati. Karena banyaknya kandungan mineral, lumpur danau laut mati berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit. Tidak hanya kandungan garam saja yang tinggi, laut mati juga memiliki kandungan mineral yang banyak, tepatnya pada lumpur danaunya. Inilah yang dimanfaatkan para wisatawan untuk mengobati berbagai penyakit kulit. Lumpur di laut mati mengandung beberapa zat mineral penting seperti magnesium, kalsium, kalium, zinc, iodin, klorin, chloride, sulfur, sodium, bitumen, bromida, dan potasium. Mineral ini sangat baik dan dapat memberikan manfaat yang dipercaya seperti memperbaiki sel kulit mati, menghilangkan daki pada kulit, melancarkan sirkulasi darah, membantu menjaga kesehatan, dan khususnya bagi wanita untuk mempercantik serta menghaluskan kulit. 9. Laut mati akan dihubungkan dengan Laut Merah. Pada tahun 2017, Danau Laut Mati akan dihubungkan dengan Laut Merah dikarenakan penyusutannya yang lebih dari 10 meter. Permukaan Laut Mati diperkirakan telah mengalami penyusutan dan pengeringan dari yang semula 394 meter pada tahun 1960-an menjadi 423 meter di bawah permukaan laut pada tahun 2012. Luasnya juga berkurang menjadi 637 km persegi untuk saat dari yang mana sebelumnya 810 km persegi. Keadaan ini meninggalkan sebuah bukti di sekitar danau, yaitu berupa jurang-jurang besar atau lubang runtuhan pada tanah dikenal dengan istilah sinkhole. Rencananya, untuk mengatasi permasalahan ini, Danau Laut Mati akan dihubungkan dengan Laut Merah untuk menyuplai ketersediaan air dengan cara membangun kanal-kanal untuk menghubungkan kedua tempat ini yang berjarak sekitar 200 km, sehingga dengan demikian kekeringan pada Danau Laut Mati ini dapat teratasi. Ya teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Banyak sekali ya teman-teman manfaat yang kita dapat dari mempelajari sejarah. Dengan mempelajari sejarah dapat membantu kita memahami identitas, membantu memahami peristiwa terkini, dan menjadikan kita warga negara yang berwawasan. Oh ya, kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Sekali lagi, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa support dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian pembahasan dari saya, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.